Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini kita belajar Al-Islam untuk kelas 1 ya. Sebelum belajar, alangkah indahnya adik-adik berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam belajar pada hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, pembelajaran pada hari ini mengenai tentang tanda baca dalam Al-Quran ya. Tanda baca dalam Al-Quran ya. Tanda baca ya. Tanda baca dalam huruf hijaiyah disebut harokat ya. Harokat ini digunakan untuk memperjelas mengucapkan huruf hijaiyah ya. Contohnya ya, macam-macam tanda baca dalam Al-Quran ya. Yang pertama adalah fathah ya. Yang pertama adalah fathah ya. Nah, fathah itu sendiri adalah harokat yang tunggal di atas huruf hijaiyah. Harokat ini berbunyi A ya. Contohnya seperti ini. Nah, yang kedua, nah, contoh dari fathah itu ya, berarti A, B, Ta ya. Jadi ini yang dinamakan fathah ya. Yang kedua itu adalah kasroh ya. Kasroh ya. Bila mana kasroh itu adalah harokat tunggal di bawah huruf hijaiyah. Harokat ini berbunyi I. Kalau ini A, ini I ya. Jadi di bawah. Contohnya abita, abiti, I, bi, pi ya. Ini yang dinamakan kasroh ya. Yang ketiga maaf, dhamma, dhamma. Dhamma itu dibaca U. Nah, dhammah itu adalah harokat tunggal di atas huruf hijaiyah. Harokat ini berbunyi U ya. Contohnya tu, bu, u, bu, tu ya. Ini namanya tanda baca ya. Tanda baca di dalam Al-Quran ya. Tanda baca di dalam Al-Quran sekali lagi itu fathah ya. Fathah itu dibaca A ya. Nah, contohnya abata ya. Yang kedua kasroh. Kasroh itu dibaca I. Seperti ini lambangnya ya. Contohnya ibiti. Yang ketiga domah. Domah itu dibaca U. Lambangnya seperti ini. Contohnya adalah ubutu. Nah, yang keempat ya. Yang keempat itu fathatain. Fathatain. Nah, bila mana fathatain itu dibaca an ya, kebalikan. An. An. Nah, lambangnya seperti apa? Seperti ini. Nah, contohnya an bentan ya. An bentan. Nah, ini contohnya. Yang kelima itu kasrotain ya. Kasrotain. Kasrotain. Dibaca in. Dibaca in. Atau lambangnya seperti ini. Nah, contohnya in, bin, tin
Ya. Yang keenam itu domatain. Yang keenam adalah domatain. Domatain dibaca un. Ya. Lambangnya seperti ini. Nah, contohnya un, bun, tun. Ya. Kita guru ulangi lagi sekali lagi. Ya. Tanda baca di dalam Al-Quran itu yang pertama adalah fathah. Fathah itu dibaca A, ya. Kasroh itu dibaca I, domah itu dibaca U, fathah itu dibaca An, kasrotain itu dibaca In, domaten dibaca Un. Contoh dari fathah ya, berarti abata ya. Contoh dari kasroh itu ibiti. Contoh dari domah dibaca U, maka contohnya ubutu. Yang keempat fathatain itu lambangnya seperti ini ya. Jadi contohnya adalah anbantan. Kasrotain dibaca in, maka contohnya in bin tin ya. Nomor 6 domaten ya. Tanda baca nomor 6 domaten itu lambangnya seperti ini. Contohnya berarti un bun un ya. Untuk yang ketujuh itu sukun ya. Sukun itu dibaca mati ya. Sukun itu adalah harokat yang berfungsi mematikan huruf hijaiyah, sehingga kalau ada tanda sukun seperti ini ya, itu adalah mati, tanda mati, bahwa huruf itu mati ya. Yang kedelapan adalah tasdid ya. Tasdid atau sadah atau sadah ya. Lambangnya seperti ini, misalkan huruf B. Nah, ini tasdid atau sadah ya. Mungkin pembelajaran pada hari ini terkait dengan tanda baca dalam Al-Quran ya. Jadi tanda baca dalam Al-Quran ya. Adik-adik perhatikan lagi, Pak Guru menjelaskan sekali lagi. Pada hari ini kita perhatikan tanda baca dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai keliru ketika kita membaca tanda baca dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah fathah, yang kedua adalah kasroh, yang ketiga domah, yang keempat fathatain, yang kelima kasroten, yang keenam domaten. Nah, ditambah lagi lambang sukun, bahwa sukun itu mati. Dan yang kedelapan itu adalah tasdid atau syadah. Nah, di sini ada fathah. Fathah itu contohnya seperti ini, abata. Yang kedua kasroh itu berarti i ya, di bawah, sehingga dibaca contohnya ibiti. Yang ketiga domah itu dibaca u, maka contohnya ubutu ya. Yang keempat fathatain itu dibaca an. Nah, contohnya adalah an dan tan ya. Yang kelima kasroten itu dibaca in, maka contohnya in bin tin. Yang keenam domaten itu dibaca un, maka contohnya adalah un tun. Nah, yang ketujuh sukun, bahwa sukun itu adalah huruf mati ya. Jadi ketika ada huruf mati
maka itu yang dinamakan sukun. Nah, tasdid atau syadah ya, berarti di sini ada lambang seperti ini ya. Kalau ada tasdid sadah ya, ada seperti lawet ya. Kalau ada sukun mati berarti kan ada tanda mati seperti ini ya, seperti itu. Mungkin pembelajaran kelas 1 pada hari ini sampai di sini. Ketika tidak paham maka boleh ditanyakan lewat Pak Guru ya. Sebelum pelajaran pada hari ini kita tutup, apabila ada salah kata dan pesan dari Pak Guru ya, adik-adik tetap semangat belajar dari rumah ya, dibimbing oleh kedua orang tua atau kakak atau keluarga ya. Ketika di rumah bisa membantu kedua orang tua, jangan lupa sholat 5 waktu ya, tadarus bersama ibu TPA di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, ketika keluar rumah menggunakan masker, cuci tangan ya, jaga jarak. Mungkin hanya itu yang Pak Guru sampaikan pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.